Atap kelas ambruk di tengah proses belajar mengajar. Atap ruang kelas 4 SDN Jati Greges 2, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, roboh pada Jumat pagi pukul 7:49. Beruntung saat kejadian tidak ada siswa di dalam kelas karena sedang melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Dari 6 ruang kelas yang ada, 1 ruang roboh sementara 3 ruang lain yang kondisinya juga rapuh dipasangi garis polisi untuk keamanan. Kepala Sekolah Pujianto mengatakan 2 siswa sempat mendengar suara kayu lapuk dan segera melapor ke guru. Tak lama setelah semua siswa keluar, atap kelas pun ambruk. Atas kehadiran termasuk kepedulian dari bapak-bapak terhadap lembaga kami yang harusnya itu memang dari lingkungan sekitar, itu sudah bangunan lama sekitar tahun 1976 bangunan itu dan belum pernah direhab. Ada dalam artian rehab itu kurang lebih 1997 rehab atas saja. Yang atap? Iya, yang atap. Siap. Terus kronologisnya tadi pagi terus ada kegiatan anak-anak itu Jumat bersih. Pagi anak-anak naruh tas di dalam, setelah itu keluar untuk melakukan kegiatan Jumat bersih. Jam sekitar 7:30 itu ada suara kretek-kretek dari atas. Ada 2 anak di dalamnya, itu laporan ke Bapak Ibu guru. Terus dari salah satu guru kami meninjau di lokasi dan akhirnya ada pergeseran ataupun turunnya plafon. Kemarin sudah laporan kemarin. Turunnya plafon, akhirnya sempat divideo oleh guru kami, dan saat jatuhnya itu pun tidak ada anak di dalamnya karena memang kegiatan di luar semua. Pukul berapa tadi, Pak? Kira-kira pukul berapa tadi? Tepatnya itu jam 7.49. Pak, ini kondisi ruangan satunya kan sudah roboh. Terus ruangan sampingnya itu seperti apa sekarang, Pak, kondisinya? Siap, hampir sama karena mungkin bangunannya satu masa, Pak. Ya, satu masa bangunan. Jadi kemungkinan untuk disterilkan lah, nggak pakai. Berarti 2 ruang sebelahnya itu memang kondisi rawan, Pak, ya sekarang? Siap, ya rawan, dan itu mungkin kalaupun nanti ada perhatian dari dinas itu harusnya semuanya Pak Kades semuanya diperhatikan gitu untuk keamanan. Tapi sebelumnya pihak sekolah sudah mengusulkan nggak untuk pembangunan ini, Pak? Sudah pernah. Tahun berapa itu? Juli kemarin, Juli 2025. Tapi belum ada tanggapan. Proposal ke Satpras Dinas Pendidikan, tapi belum ada tindak lanjut. Bapak siapa, Pak, atas nama? Saya Pujianto. Pujianto KS, Pak, ya? Siapa? Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Pugu Harnanto yang meninjau lokasi menyatakan pihaknya segera mengamankan area dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar kegiatan belajar tetap bisa berjalan dengan aman. Terima kasih untuk hadir di SDN 2 Jati Greges ya. Jadi kita atas nama pemerintah daerah, Dinas Pendidikan menyampaikan prihatin juga. Meskipun ini berangkai dengan 2 lokal yang lain, satu bidang ya di situ. Sebelumnya kami dari Dinas Pendidikan kita kolaborasi ya ini dengan termasuk pimpinan desa, kepala desa dan kepala sekolah. Jadi langkah awal nanti harus mengamankan dulu di lokasi karena ada 2 lokal yang lain yang tadi saya sampaikan perimpitan, termasuk mengamankan dengan polis lain tadi pagi dari Polsek, dari Koramil juga sudah mengamankan dengan polis lain dan mengamankan agar anak-anak yang masih aktif untuk kegiatan belajar mengajar untuk menghindari dulu dari lokasi ini ya. Jadi sekalian nanti kita akan membersihkan lokasi yang ambruk. Pak, untuk ruangan itu masih digunakan siswa-siswi atau tidak, Pak? Sampai dengan hari ini. Jadi yang ambruk atap ini kan yang kelas 4. Kemudian ini satu hamparan atau satu bidang dengan kelas 5 dan kelas 6, jadi 3 lokal situ. Terus untuk rencana selanjutnya, Pak, kegiatan belajar mengajarnya dialihkan kemana gitu? Nah, untuk sementara ini tadi kita diskusikan dengan kepala sekolah, kemudian
kemudian Pak Kades juga dari Korwil, Pak Camat juga hadir di sini. Nah ini di yang lain gitu. Ada juga di sebelah barat itu ada ruang untuk TK dan PAUD. Kita nanti coba mengoptimalkan dulu yang masih di lokasi sekolah. Namun kalau tidak memungkinkan, kita sudah matur sama Pak Kepala Desa nanti bisa mengambil rumah ya, warga yang ada di sekitar sini yang memungkinkan nanti untuk ditempati. Nah kebetulan memang meskipun ini 3 kelas, ya jumlah anak yang sedang berproses belajar mengajar ini kan tidak banyak ya. Yang kelas 4 itu ada 6 siswa, kemudian yang kelas 5 itu ada 2 siswa, sedangkan yang kelas 6 itu ada 8 siswa, jadi ada 14 siswa. Berarti tidak diliburkan Pak untuk aktivitas belajar mengajarnya? Oh, saya kira tidak, jadi tetap lanjut nanti, dan hari ini nanti kita upayakan ada keputusan terhadap 14 anak itu apakah masih bisa di sekitar lokal memanfaatkan yang ruangan yang ada di sini, atau mungkin nanti di sekitar warga, nanti kita diskusikan. Kalau kondisi dari 2 ruang kelas yang lain Pak, apakah juga sama membahayakan kondisinya membahayakan siswa yang apabila digunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Saya kira ini tetap harus diantisipasi ya. Jadi kalau kita lihat atap, ini memang dari sisi polonya ya yang atas itu ada rapuh gitu ya, sehingga begitu patah otomatis kan bebannya langsung. Nah, molo ini kan berangkai dengan 2 ruang kelas yang lain, yang untuk kelas 5 dan kelas 6. Oleh karenanya ini juga harus kita antisipasi. Tidak mungkin kita menggunakan ruang ini, jadi kita cut dulu sehingga nanti anak-anak yang Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.